Ya, baik Pak. Ini sudah saya perbaiki, saya sudah update untuk programnya ya. Jadi di sini sudah saya tambahkan untuk waktu ketika mesin berhenti dan alat atau sensor akan mulai menghitung ya. Jadi misalkan di sini adalah 60, ini 60 detik. Jadi ketika tidak ada pergerakan pada sensor, jadi sensor tidak mendeteksi pergerakan mesin, maka setelah 60 detik angka untuk counting stop mesin berhenti sementara ini akan bertambah 1, kemudian KI dan KK-nya akan mereset secara otomatis ya, seperti itu. Nanti langsung juga ketika mereset langsung terupload ke spreadsheetnya untuk KI terakhir. Misalkan sekarang KI-nya 15 dan KK-nya 8, pertama-tama akan diupload, kemudian dilanjutkan dengan hasil resetnya yaitu KI 0 dan KK-nya 0. Oke, misalkan seperti ini, kita tunggu sampai KI dan KK-nya mereset ya, karena saya setting cuma 60 detik. Nanti kita bisa lihat di spreadsheetnya juga untuk datanya ya, untuk data yang masuknya. Oke, kita tunggu. Kita tunggu sampai mereset. Artinya sensor tidak membaca pergerakan pada mesin. Nah, ini sudah bertambah KI untuk stop mesinnya atau pembacaan stop mesin ya. Karena mesin berhenti itu bertambah 1 jadi 9, kemudian KI-nya jadi 0, KK-nya jadi 0. Nah, untuk di spreadsheet kita bisa lihat untuk data yang masuk, yaitu data terakhir tadi yang 15 dan 8, dan pause-nya jadi 9. Kemudian hasil resetnya juga muncul 0 untuk KI dan 0 untuk KK. Kemudian untuk stop mesinnya ini cuman tidak 0 ya, karena nanti untuk stop mesin ini harus di reset secara manual, karena untuk menampilkan sudah berapa kali si mesin ini berhenti. Itu tujuannya. Oke, yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini ada tambahan dari saya lupa kemarin memberitahu bahwa ini kan untuk distance sensor. Ini pembacaan sensor seperti ini, makin jauh maka jarak sensor akan mengikuti ya, satuannya cm. Nah, kemudian yang ini adalah distance settingnya di sini. Kita bisa setting misalkan pembacaannya ini dia maksimum 28 cm. Jadi misalkan kita putar berlawanan arah jarum jam, dia akan berkurang. Kalau diputar searah jarum jam maka dia akan bertambah ya, seperti itu. Jadi pembacaannya sensor akan aktif jika distance sensor ini berada di bawah nilai distance settingnya. Oke, seperti itu. Nah, ada tambahan sedikit untuk sensor, karena pembacaan sensornya maksimum cuma 1 meter ya Pak. Jadi diharapkan jika jarak sensornya itu kurang dari 1 meter, maksud saya kalau misalkan dari sini ke sana, ke pembacaan sensor itu tidak ada halang rintang, maka diharapkan dipasang alat penghalang seperti ini Pak. Apa aja bentuknya, apa aja, yang penting dia bisa membaca di bawah 1 meter sensornya. Jadi ketika tidak ada keranjang isi maupun keranjang kosong, nah si sensor ini membaca jarak terjauhnya itu maksimum 1 meter ya. Ini kan kalau dari sensor ke papan ini misalkan cuma 37,
Kalau misalkan saya buka papannya ke tembok, berarti dia ngebaca tembok itu 46. Nah, jadi gimana caranya supaya si sensor ini nanti dapat menghalang sehingga dia bisa membaca jarak terjauhnya itu maksimum 1 meter. Jadi kalau misalkan dia tidak ada penghalang dan di pembacaan sensornya lebih dari 1 meter, kemungkinan si sensornya akan berkedip-kedip ya Pak. Jadi dia kadang membaca jauh, kadang membaca dekat, nantinya seperti itu. Ini untuk keefektifan sensor sebenarnya Pak. Jadi takutnya nanti ketika sensor berkedip-kedip itu dia membaca nilai keranjang kosong. Oke, seperti itu. Untuk yang lainnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Di sini untuk kalibrasi, yang di sini untuk batas atas batas bawah. Kemudian yang di sini untuk pembacaan delay ya, untuk menentukan atau sebagai acuan untuk menentukan batas atas dan batas bawah. Oke, seperti itu tambahannya. Terima kasih. Nanti oh ya, untuk gimana cara settingnya, cara setting untuk menentukan timing atau waktu berhentinya, mendeteksi waktu berhentinya mesin. Jadi kita cukup tekan tombol yang ini untuk mengurangi, yang ini untuk menambahkan, yang ini untuk menambahkan, yang ini untuk mengurangi. Jadi satuannya detik ya, satuannya detik. Maksimum itu sampai, kalau ditekan sekali dia akan bertambah sekali, kalau ditekan lama maka dia akan menambahkan secara cepat. Sama seperti ini, kalau ditekan lama dia mengurangi secara cepat. Maksimum yang bisa disetting sampai 10 menit ya Pak. Jadi di sini nanti ada 600 detik atau 10 menit. Oke, seperti itu saja. Untuk yang lainnya sama. Ini untuk pembacaan isi, keranjang isi. Jadi nanti yang diupload ke spreadsheet itu ketika pembacaan si sensornya sudah keranjang isi ya. Untuk keranjang isi dia sudah mencapai 10 kali baca, atau jika direset secara manual. Cara reset manualnya seperti ini. Reset manual itu fungsinya nanti sama seperti reset otomatis ketika mesin terbaca berhenti. Jadi ketika direset, cara reset manualnya dengan cara menekan lama tombol menu, tekan lama saja. Nah, di reset manual ketika sudah 00, maka data terakhir yang tersimpan itu nanti juga akan diupload, kemudian disusul dengan data hasil resetnya, itu KI 0, KK dan KK-nya 0. Kemudian yang untuk data untuk mesin berapa kali berhenti itu tidak akan ikut reset. Oke, kita bisa lihat di spreadsheet seperti itu, data terakhir dia akan muncul. Nah, kemudian yang ini tadi sudah. Nah, untuk bagaimana cara mereset nilai atau data untuk mesin berhenti dan mesin berhenti sementara ya. Jadi kita cukup tekan lama di sini, tekan dua-duanya Pak. Yang untuk tombol up dan tombol down-nya kita tekan lama, tekan barengan, cara berbarengan. Nah, dia akan 00 mereset. Jadi di sini saya fungsikan dua-duanya untuk mereset tombol, untuk mereset data mesin mesin mati. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Selamat siang.